Udah. Ada. Ada. masih mendapatkan gambaran bahwa pada kajian yang lalu kita sudah menjelaskan dari mana asal lahirnya perintah, di mana perintah mempelajari tauhid itu lahir atau diperintahkan oleh Allah seperti yang sudah kita bahas pada perintah syariat, perintah lahir. Melalui siapa? Melalui para rasul. Jadi Nabi Isa atau para nabi dan rasul sebelumnya yang menurunkan perintah syariat, karena makna syariat kita bahas juga kemarin, arti lautan, arti bahasa syariat adalah jalan turun dari gunung mengalir ke bawah. Berarti ibarat syariat itu jalan perintah Allah, perintah Allah yang turun dari Allah kepada hamba. Maka perintah Allah ini disebut dengan perintah syariat. Maka syariat yang Allah turunkan ini pada dasarnya ada dua, syariat pada lahir dan syariat pada batin. Dan yang sudah pernah kita bahas, saya ulang supaya ada sambungan. Syariat pada lahir yaitu ibadah dan muamalah. Syariat pada batin yaitu iman dan akhlakul karimah. Beriman dan menata akhlak, budi pekerti, menata hati, itu bersangata hati. Maka itu adalah yang menjadi dasar dari mana datangnya perintah Allah terhadap itu tauhid. Berarti perintah iman untuk beriman. Bagaimana seseorang beriman apabila dia tidak
disebut dengan al-tauhid. Al-tauhid. Nah, lihat. Sekarang pada pagi yang berbahagia kita akan mempelajari hukum yang paling asal, maksudnya yang paling awal dulu, sehingga seseorang mentauhidkan Allah. Berarti dari mana dasar hukum seseorang mentauhidkan Allah? Jadi kita ini berarti berbicara hukum asal. Kita mengenal hukum yang menjadi hukum asal yang lahir daripada hukum ini. Kalau dilihat kita mudah seperti buah-buahan di dalam itu. Nah, itu yang disebut dengan hukum adil. Hukum yang Allah turunkan ke muka bumi. Kemudian dengan hukum itu kita bisa beraktivitas menjalankan Islam. Sekarang berarti kita sudah bahas berapa hukum. Kemudian akal dipasang di roh. Setelah dipasang di roh, roh itu sudah bisa dimasukkan ke dalam. Kemudian di mana reaksi daripada akal itu? Setelah di otak. Akal itu tempat reaksinya di otak. Seorang bayi itu dilahirkan, jangankan otak, matanya belum nampak dia melihat orang. Setelah beberapa hari dia bisa melihat orang-orang yang di depannya. Pertama yang dilihat dari ibunya, kedua bapaknya, kemudian baru orang lain. Itu kemudian begitu juga pendengaran. Setelah beberapa hari lain baru berfungsi pendengaran. Nafas saja waktu lahir dia belum bernafas. Setelah dipukul-pukul, ditabok-tabok, baru keluar suara. Kemudian kita diciptakan oleh Allah pada lahir hati. Hati dalam hadis sebongkah daging yang kalau baik, daging itu baik. Manusia itu kalau busuk, busuk. Berarti hati adalah bongkahan daging. Kita biasa menafsirkan hati itu hati yang sebelah dalam. Sebenarnya dimaksud hati karena dalam hadis disebut sanuban, sanuban itu sebuah sanuban, bentuknya seperti jantung. Di bentuk hati biasa pada anak-anak remaja yang kita warna mana yang apa hati. Jadi sanuban itulah bentuk kuasa sanuban, itulah jantung hati mulai tidak ada akal dan hati itu terjadi dari kemampuan kita membuat daripada manajemen hati. Maka hati itu bersih atau kosong adalah diri kita sendiri yang ciptakan. Bukan hati itu Allah turunkan semacam akal. Kalau akal, apa jawabannya? Akal ibarat cahaya, cetek, penerang. Jadi ketika kita